Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Regilo sebagai host Anda. Dan dengan co-host saya yang baru yaitu adalah Emang baru? ya baru bersama dengan saya maksudnya. Mau Rio apa Satrio? Satrio aja. Rio aja. Ya Rio. Koryo. Saya panggilnya Yoyo juga Koryo. boleh. Saya panggil Koryo. Koyoyo. Ya. Ini udah selesai. Jadi Koryo ini YouTuber juga ya. Jadi dia Ya ampun. jadi tolong cek di YouTube-nya gitu. Aduh, Mama. Di bawah ini. Ya. Lalu hari ini kita mau ngomongin soal bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Bagaimana cara mendidik anak yang benar, yang juga alkitabiah gitu. Apakah harus dipukul atau tendang dan segala macamnya gitu ya. Nanti saya akan juga sediakan ada video-video yang mungkin teman-teman akan lihat bagaimana didikan anak orang tua, didikan orang tua yang anaknya kebalik ya. Didikan yang salah gitu. Putar balik saya ngomongnya ya. Dan narasumber kita hari ini yaitu adalah Ci Nova. Selamat datang Ci Nova. Halo. Ya, Ci Nova, Cece membuat sekolah apa namanya itu? Preschool. Ya, preschool ya. Namanya preschoolnya Mula ya. Preschool dan kami sudah menerima pendaftaran murid baru. Wah, ini iklan sekalian nih. Tuh. Tempatnya di Jaktur Supomo seberang Ella Skincare. Ya. Ini preschool dari umur 18 bulan sampai 4 tahun. Oke. Kalau aku sama Leo boleh ikutan nanti. Boleh masuk nggak? Buat ketemu sama ini guru. Anak-anak sudah cukup trauma ya. Saya mempersiapkan anak-anak kita nanti, Leo. Iya, Leo. Tanya-tanya. Itu memang karena aku sama suka ya guru-gurunya. anak-anak ya. Iya, gitu. Bentar Leo, sebelum kita lanjut, kenapa kalau bahas tentang wanita, tentang anak selalu aku co-hostnya Leo? Kenapa Leo? Ini out of script ya teman-teman ya. Ya enggak, karena kan sudah berkeluarga. Kalau saya kan belum berkeluarga. Ada relate-nya gitu ya. Betul, relate. Oke. Keluarga sudah punya anak. Siap. Wanita, jadi korban wanita katanya. Ya ampun. Kemarin katanya jadi korban wanita ya. Ya. Oke. Nah, karena kita ngomongin soal mendidik anak ya, kita mau lihat, bukan mau lihat sih, kita mau tahu sih sebenarnya kesalahan dari banyak orang tua ketika mendidik anak itu seperti apa aja sih? Jadi ini tiba-tiba ngomongin kesalahan. Ya, kita langsung masuk aja ke kesalahan. Kita langsung masuk di kesalahan dulu nih. Betul, Langsung kesalahan dulu. Karena seringkali itu orang itu nggak sadar gitu kalau cara mereka mendidik anak itu salah. Betul. Gitu kan. Kok saya merasa terpojokkan ya jadi sebagai orang tua ya. Ketika kita ngomong kesalahan kita nengok ke Rio. Oh gitu ya. Gimana Cik? Kenapa Cik? Oke, ini di awal mungkin kita perlu kasih tahu ke pemirsa juga bahwa ini tuh kita tujuannya belajar bareng ya. Di sini saya memang psikologi, konselor memang ke anak dan pas keluarga nih berarti ini. gitu. Jadi dan ini memang berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dan berdasarkan pengalaman sebagai orang tua, sekarang juga di bidang preschool juga ya, usaha punya juga di daerah situ gitu, dan memang ini passionnya, sehingga kita belajar bersama aja gitu. Nanti kalau teman-teman di sini pengen tanya di kolom komentar itu bisa nggak sih? Boleh, ntar kita Terus bisa. Syaratnya harus subscribe dulu. Oh gitu ya. Kalian harus subscribe ya guys ya. Podcast Coyudan ya. Oke, tadi memang betul kata Reki, Bro Reki. Kenapa kok dimulai dari kesalahan? Karena memang secara umum rata-rata banyak yang nggak siap jadi orang tua dari situ dulu. Banyak dari kita anak-anak muda yang sekarang mungkin usianya Gen Z ya. Tapi nggak cuma Gen Z, dulu pun kami ini masuk milenial semua. Masuk Mas Yu, masuk milenial itu dan mungkin generasi kita sebelumnya itu nggak ada sekolah menjadi orang tua. Sayangnya di situ. Tidak ada sekolah menjadi orang tua. Jadi ketika menjadi orang tua itu hanya sebagai akibat dari pernikahan gitu loh. Jadi ya sudah, aku menikah lalu sebagai konsekuensinya punya anak begitu. Memang tidak semua betul ya, tetapi rata-rata. Sehingga punya anak adalah sesuatu yang memang alami, lumrah, normal. Tidak direncanakan bahkan kadang gitu. Nah lalu gimana nih ketika sudah lahir nih si bayi gitu kan, diapain gitu kan. Lalu yang dilakukan adalah semua manusia pada umumnya ya yang dia tahu. Yang dia tahu. Yang saya by insting tahu aja berarti. by insting satu, yang kedua learning dari
masa lalu, yaitu dari orang tuanya. Gitu. Jadi dari para papa mamahku dulu bagaimana ke aku, ya sudah itu aku taunya begini gitu. Nah, padahal apa yang orang tua terapkan ke kita kan belum tentu betul. Ya, semuanya belum Tidak tentu semuanya selalu benar. salah, tidak selalu salah, tetapi tidak semuanya juga betul. Karena memang bisa dipahami karena ketika dulu pun juga orang tua kita tidak banyak belajar ya. Tidak membaca buku-buku psikologi perkembangan, tidak membaca tentang pola asuh anak, belum ada podcast, belum ada YouTube, belum ada Coy dan Digital Ministry juga ya. Lalu terus orang tua kita bisa membesarkan kita. Ya kita gede sih, kita hidup. Mereka juga belajar dari orang tuanya mereka dulu. Jadi cuman turun-temurun. Nah disitulah Regi letaknya. Kenapa kamu menangkap fenomena kok zaman now itu masih banyak sih yang salah ya. Yang sepertinya harusnya gak gini deh. Kayak kan mungkin bilang dipukul, ditendang. Nah itu nanti kita bahas satu-satu. Tapi itu basicnya ya teman-teman. Kenapa kok kita dari kesalahan dulu nih gitu. Nah yang pertama mungkin yang bisa saya tangkap kemarin waktu persiapan ini rata-rata itu kita orang tua itu reaktif Rio. Langsung ke Rio. Karena Regi belum punya anak teman-teman. Jadi saya mau gak mau ke Rio ini gitu. Jadi basic kesalahannya ini nanti mungkin di background jadi 5 ya. Mas Yoni kalau terlalu lama bisa diancam dengan golok saya. Itu dari reaktif dulu. Jadi bukan responsif, beda ya. Tapi reaktif, emosi kita yang main sebagai orang tua. Itu sumber dari semua kesalahan-kesalahan nanti gitu loh. Berarti by emotion. Emosi, jadi karena reaktif bukan responsif. Kalau bedanya reaktif dan responsif gimana? Ini contohnya yang pertama. Karena mendidik anak kita rata-rata mendidik anak dengan emosi, bukan dengan tujuan. Contoh yang paling sering kita lihat sehari-hari. Mungkin anaknya Rio yang pertama umur 4 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Nanti mungkin dari umur 2 itu banyak istilah terrible two. Ada istilah terrible two. Karena dibilang umur 2 tuh nakal-nakalnya gitu. Sebenarnya enggak. Enggak. Itu tuh anak-anak lagi eksploratif banget. Iya, betul. Dia baru gumunan kalau orang Jawa bilang. Kalau bahasa Inggrisnya dridis. Gumunan. Ini apa ya? Ini apa? Karena mereka tuh baru connect setelah 2 tahun. Oh kok ada ini ya? Ada ini, oh dipencet dispensernya, oh panas ternyata itu kan ya. Oh ini ternyata aku jatuhin, oh ambiar tuh. Nah itu jadi mereka karena curiosity dan eksploratif gitu. Nah paling simpel adalah numpahin barang, numpahin air, jatuhin makanan itu. Kalau orang tua yang responsif, seharusnya ya itu harus ada tujuannya. Tujuannya kalau anak jatuhin air apa? Mecahin gelas dan ada airnya. Harusnya tujuannya sebagai orang tua apa guys? Melindungi anak. Melindungi, tuh supaya enggak luka, terus mengajarkan tanggung jawab, pokoknya kan gitu. Supaya nanti hati-hati lagi. Nah, harusnya stop. Kalau pecah ya ini beling, anggap aja beling ya. Stop di situ. Anaknya diangkat dulu, dia pasti nangis. Insting anak itu pasti dia nangis karena dia kaget. Terus dia kayak tahu bahwa I'm in trouble gitu kan. Diangkat dulu. Kalau misalnya dua-duanya ada, bagi tugas. Yang papahnya yang meluk, yang menenangkan, karena ini penting ya supaya tidak fatherless. Ibunya, kalau ini masih 2 tahun ya, kan dia belum bahaya nih. Dibersihin dulu belingnya. Tapi anaknya dikasih lap sekedarnya saja yang aman, bantuin yuk. Untuk bantuin yuk lap tapi di area yang aman ya, karena ini 2 tahun. Jadi paling enggak dia terlibat. Bantuin pamah yuk beresin. Ya berarti lain kali pakai yang plastik aja ya nak. Misalnya dia karena somehow kadang kan kita kelolosan ya bisa cari yang beling gitu. Kalau lebih gede lagi, misalnya 4 tahun 5 tahun Claire, kan dia sudah lebih bisa tanggung jawab. Sudah pakai plastik dijagani nih dari pengalaman dulu, gelasnya anak-anak sudah plastik atau melamina kan enggak pecah. Tapi tetap karena kurang hati-hati kesenggol ya udah tinggal. Oke, berarti sekarang hati-hati Claire ambil lap. Dia bahkan mungkin kalau sudah dibiasain sudah tahu. Aduh sorry Pak Mah tumpah. Dia sudah tahu karena kebiasaan sejak kecil. Ambilin lap, dilapi, gelasnya dikembaliin. Sorry ya Mah, tadi aku kurang hati-hati. Ini idealnya. Itu yang responsif. Kalau reaktif ya seperti yang mungkin sebagian kita alami selama ini, selama growing up gitu kan. Seperti saya. Numpahin numpahin air langsung
piar gitu kan. Ya. Gitu. Ya. Sudah dibilang enggak boleh gitu, hati-hati gitu kan. Sekarang pecah toh, sekarang tumpah toh. Terus gimana kamu tuh dibilangi orang tua enggak pernah nurut. Terus jadi kemana-mana gitu Ya. kan. Itu yang menimbulkan anaknya kan aduh. Aku salah besar gitu Ya, kan. ya. Apalagi itu pertama kali dia alami dalam hidupnya. Anggap aja dia pertama kali menemahkan umur 2 tahun tadi ya. Dia langsung mendapat pengalaman itu. Nextnya dia akan jadi lebih takut. Melakukan sesuatu pasti dia takut, ragu-ragu tuh langsung tek gitu loh. Mau ngapain, aduh nanti jatuh. Mau gini, nanti aku dimarahi. Tapi namanya bocil ya. Next time terulang tuh. Terulang. Entah menjatuhin barang yang Ya. lain. Mendapatkan respon reaksi yang sama. Tuh kan. Ketumpuk-tumpuk berarti ya. Aku dimarahi lagi. Dan habis itu pun tidak diajari tanggung jawab. Jadi mamahnya ngomel, beberapa ibu ya, ngomel, bahkan kadang ada yang maki-maki tapi dia yang bersihin. Itu kan malah semakin tidak diajak tanggung jawab gitu loh, cuman dimaki-maki, cuman dimarahin. Itu yang reaktif. Banyak yang ya itu jadi kamu gimana sih ceroboh. Tujuannya padahal kan harusnya mengajar tanggung jawab, bukan melampiaskan emosi. Nanti kita mungkin ada waktu kita bisa nanti tanya sih Rio, kenapa tokoh semuanya bersumber dari emosi kita sebagai orang tua gitu kan. Aku mau cerita sedikit Cik. Dengan ceritanya Cik Nova ini aku jadi ingat beberapa minggu yang lalu sih, sekitar 3 minggu ya. Itu aku kayak ditegur oleh Cik Nova sih. Ternyata aku masih menjadi orang tua yang terkadang itu atau seringkali itu masih reaktif. Jadi pada waktu itu tuh sore hari itu kan aku beli es degan kan. Aku simpen di kulkas. Nah si Kai ini atau Claire ini dia kepingin minum es degan yang masih utuhan. Jadi es degannya itu plastik dan itu masih di itu loh apanya mah? Dikareti. Bukan karet kalau atasnya disil ya. Es degannya mahal ya, shield kan kalau aku beli es degan tuh dikuncir gituin. Ya tapi kita nggak ngomongin es degannya, nggak ngomongin es degannya ini ya. Kalau Koko Yoyo ini es degannya shield guys. Nah kemudian kan dia dah kita kasih aware ya, hati-hati ya. Nanti dulu baru pada repot itu kan kita mau jagongan kan. Baru pada repot gitu. Nanti kita bantu. Tapi dia masih nekat karena kan mungkin di umur 5 tahun dia merasa aku tuh bisa. Iya padahal dia belum sebisa-bisa itu juga. Dan dia sangat pengen es degannya itu. Dan ternyata sesuai yang kita khawatirkan dan prediksi BMKG itu tumpah dan jebol. Dan dia nggak bisa minum es degan itu Leo. Dan karena kita repot dan kita ke susu ya bahasa Indonesia terburu-buru in hurry. Kita keluarlah reaktif kita yang Cik Nova tadi ngomong. Sudah tak bilangin loh. Ya saya yang ngeluarin reaktifnya. Jadi bilangin loh dari tadi tuh suruh nunggu dulu malah kamu bawa malah pecah. Tapi besoknya memang aku beliin lagi sih. Itu karena aku juga sedikit agak kecewa dengan diriku sendiri karena kenapa aku menegur agak keras. Tapi aku ditegur oleh Cik Nova. Ternyata aku masih menjadi orang tua yang reaktif. Ya itu kita semua begitu. Itu perjuangan kita setiap hari sih. Karena sekarang anak saya sendiri kan 13 dan 10 sekarang. Tapi kan mereka pernah se-clear itu ya. Itu setiap hari strugglingnya di situ. Jadi nggak apa-apa. Kita harus harus mau belajar sih. Gagal nggak apa-apa. Tapi penting mau belajar. Mau berubah dan belajar. Jadi karena daripada beberapa kan ada yang mindsetnya ya sudah nanti kalau kita ngomongnya baik-baik anak jadi lembek itu kan aku ya nanti kita bahas kecewa banget ya, maksudnya nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Kita belajar aja masih lost doll kok gitu loh. Kita belajar kontrol aja masih kadang kelepasan kan yang reaktif ini, apalagi kalau kita nggak mau belajar gitu kan ya wis begitu. Jadi kalau tadi itu yang pertama harusnya kita fokus ke anak tanggung jawab, problem solving, mau mencoba. Jadi kalau anak sejak kecil itu ketika mereka bahasanya dia dridis. Tapi kita support bahwa mama papa di sini yang penting aman loh ya. Tapi kalau numpain sesuatu dia utek-utek ke alat elektronik kayak kipas angin terus jebol asal enggak nyetrum. Sebenarnya kalau kalau ngutek-ngutek yang enggak berbau listrik kan it's okay. Tapi kalau yang berbau listrik kan kita sebagai orang tua bisa tuh diamankan. Sekali ada amit-amit kesalahan yang fatal itu kan fatal sekali gitu. Itu kalau kecil kan ada namanya house proof ya. Nah itu sesuai tingkat perkembangannya nanti. Jadi kalau umur 2 belum tahu ya semua yang listrik dia amankan. Jangan sampai anak kena gitu kan. Tapi tadi kayak Ndridis tadi untuk dia eksploratif sebenarnya. Sebenarnya bagus ya. Semakin orang tua ndak serba ngamuk, serba ngelarang, dia berani mencoba. Nah untuk sekarang generasi Gen Z dan milenial
milenial. Kalau kalian bilang papa mama kita dulu galak, company sih VOC. VOC. Kita tuh baik-baik saja. Sekarang pertanyaannya ya, apakah kalian yakin kalian baik-baik saja? Kalian berani tuh mencoba hal baru. Kalian pede. Itu kan ngefeknya enggak cuma karena baik-baik saja dalam artian hidup loh ya. Kita tuh jadi orang yang ragu-ragu, sulit ngambil keputusan. Itu tuh karena akibat itu. Efek dari proses kita bertumbuh itu ya. Apa-apa dilarang, enggak boleh. Kita ngelakukan kesalahan kecil sudah langsung marahinya, gitu kan. Jadi kita ngerasa ya sudahlah gini aja. Oke, itu nanti yang kedua kesalahannya adalah disiplin ya. Kita menganggap disiplin itu harus keras. Disiplin harus keras. Ya ini efek dari orang tua kita dulu. Mungkin beberapa orang tua kita, mungkin tidak semua ya. Tadi sini sempat tanya ngobrol, ternyata Rio tuh termasuk yang nggak pernah dipukul. Ya karena saya baik-baik orangnya. Karena dia sempurna guys ya. Anak tumbuh itu dia sudah so perfect gitu. Nah kalau saya sama Reki sama Mas Yu pernah kami mengalami itu dipukul. Kalau aku sih yang paling ingat ya memang salah sih. Karena masih ingat ya? Ingat sampai sekarang. Betul, ingat. Jadi itu umur 4 tahun. Ya ampun. Kesalahannya adalah di koko saya yang umur 7 tahun. Dia mengajak saya hujan-hujan. Jadi menyalahkan koko. Hujan-hujan tapi sekitar rumah kok. Terus tidak jauh. Lalu semakin deres. Saya ingat pakai kaos dalam sama celana pendek itu. Umur 4 tahun. Terus karena semakin deres, koko saya kayaknya panik. Terus kami ngiyup di sebuah pos kamling, pos satpam itu loh dekat komplek rumah. Terus lama itu kan bingung. Menunggu hujan reda. Pertama hujan-hujan itu tidak sederas itu. Lalu semakin deras kan dia bingung. Duh pulangnya gimana? Nah lalu ibu saya, mami kan mencari anaknya loro. Khawatir kan. Karena khawatir. Saya tahu karena khawatir. Terus bawa payung gitu. Dari kejauhan saya sudah lihat sosoknya gitu kan. Auranya kan, merasakan auranya ya. Gambarkan itu aura VOC ya. Posnya itu masih inget. Payungnya warna apa? 4 tahun ya Cik? 4 tahun. Gila. Datang itu langsung dicari dari mana? Saya pulang. Sudah ikut dari belakang itu pulang. Saya sudah tahu nih, waduh apa yang akan terjadi pada saya. Bisa membayangkan di umur 4 tahun. 4 tahun itu saya takut, pasti takut. Terus sampai rumah, yaitu langsung kan dipukul sama kemoceng. Sudah kehujanan, enggak dimandiin dulu. Kedinginan dipukul kemoceng. Mungkin biar hangat ya dipukul kemoceng ya. Mungkin dipukulin biar hangat ya. Jadi kaki itu terus habis itu memang mandi dan tidur. Tapi memori itu inget banget gitu loh bahwa dipukul pernah gitu kan. Sebenarnya karena khawatir ya. Saya tahu. Reaktif dari kekhawatirannya kalau nanti bisa masuk angin. Orang tua kan, kalau kedinginan tapi cara penanggapannya itu ya reaktifnya. Jadi disiplin tuh harus keras. Nah dari situ ya nanti kan pada akhirnya balik lagi ke belajar ya. Dan saya kan tidak mengulang itu ke anak-anak. Sehingga memutus rantainya. Rantai. Jadi disiplin itu sebenarnya bisa kok dengan cara bukan dimanjain ya, bukan lemah, dimanjain. Tapi tegas. Tegas tapi hangat. Jadi beda sama yang dimarahi brutal tanpa karena emosi tadi loh, karena reaktif. Tegas itu kan beda. Gini aja contohnya ya, anak gadget sekarang gadget. Karena sekarang tantangannya ya anak main gadget nggak mau berhenti. Ayo sudah lama gitu kan biasanya, tapi masih main. Sekarang anak kalau Claire nge-game-nya apa YouTube. Nonton YouTube lah, yang paling favorit YouTube. YouTube. Sudah ayo. Sudah lama ini kok enggak selesai-selesai. Nah, kalau yang tadi balik lagi ya, kalau disiplinnya biar keras, ada tuh siapa si Justin cerita temennya cerita ke dia, papahnya itu kalau marah. Handphonenya diambil dilempar ke seberang ruangan. Rusak dong Cik. Ya enggak tahu waktu itu, cuman jadi karena dibilangi enggak nurut langsung direbut, dibanting, dilempar gitu. Nah itu karena ini harus disiplin gitu kan. Kalau enggak kamu mau jadi apa, main handphone terus gini-gini. Nah sebenarnya enggak perlu gitu juga. Enggak perlu. Bisa. Yuk waktumu kan perjanjian waktu maksimal 1 jam misalnya ya gadget. Sudah lebih, sudah 1 jam 10, mama sudah ngingetin, sudah diambil cukup. Besok dilanjutkan lagi. Nggak perlu lempar-lempar itu karena sebenarnya kita rugi juga tuh Cik. HP-nya rusak, anaknya jadi trauma dan sebagainya, kita rugi. Nah, itu karena, tapi kenapa kok masih dilakuin? Nah itu karena balik lagi ke emosi tadi. Kita sama punya mindset harus disiplin tuh harus begitu, harus keras. Padahal kan seharusnya itu tidak akan terjadi kalau kita punya batasan di awal perjanjian.
Apalagi anak kalau sudah SD ya. Ya. Dari kecil aja TK mudeng kok. Mudeng kok. Perjanjian TK kecil ya. mudeng. Main gadget maksimal 1 Ya, jam. tahu kok. Kalau lebih apa konsekuensinya? Papa ambil dulu handphonenya. Terus seharian enggak boleh main. Besok lagi. Ya. Setuju ya, deal. Punishment ya. Anak-anak iya jadi kan diambil positif itu apa. Jadi anak-anak mudeng kok gitu enforcementnya ya. Dia paham kalaupun nanti anak-anak kan ada moodnya juga. Ada kalanya dia tahu rule-nya. Kita ambil. Tapi dia nggak mau. Nangis. Ngelawan nih, ceritanya ngelawan nih. Aku masih mau. Reok. Cukup. Mama tahu, papa tahu kamu sedih. Tapi kan kita sudah setuju nih. Gadget maksimal 1 jam. Kamu sudah lebih, konsekuensinya papa ambil. Ya biarin nangis. Kalau yang lembek itu ya wes nih tak balikin ya itu enggak boleh permisif. Itu membuat anak kurang ajar. Kalau yang reaktif dia tantrum, kita makin tantrum. Dikandani angin banget tuh kan sudah peraturannya begini loh. Tambah papanya gitu. Cuman gini ya Cik, kalau aku melihat ya secara ini entah benar apa salah ya. Di cara mendidik kita yang zaman sekarang itu kelihatannya lebih banyak untuk apa namanya ya. Kalau dulu kan lebih ke fisik ya, tapi sekarang tuh lebih kayak orang tua tuh memang diajarkan untuk bukan debat ya, untuk discuss ya dengan anak. Betul. Tapi terkadang kalau kita di keadaan tubuh sedang capek, itu kan itu mohon maaf ya, kita langsung on point, itu merepotkan gitu loh Cik. Iya. Iya nggak sih? Lebih memang aku makanya bilang. Makanya itu. Orang tua kalau mau main bentak, main fisik itu gampang. Itu karena efeknya immediate. Bahasanya Inggrisnya immediate effect. Langsung efek gitu dengan bentak. Karena kalau diskusi dulu itu kan juga capek Cik discuss itu. Harusnya begini, kamu enggak boleh begini. Itu memang lebih melelahkan. Iya, melelahkan. Tapi kan efeknya sangat lebih bagus. Betul. Anak ada 2 arah. Dia merasa didengarkan. Dia belajar bargain. Ya bergen. Kalau gini aja gimana Pak? Oh enggak pilih karena papa pengennya begini-begini. Nah itu anak-anak saya itu sampai sekarang bergen terus. Tapi jadi lebih pintar bergen. Betul. Enggak apa-apa. Tapi kan kita harus ada rule-nya. Harus ada rule-nya yang kita sepakati bersama. Ya respect to the rule. Kalau kamu lagi upset it's okay, manusiawi. Mama tahu. Mama pun merasa kalau mama lagi senang sesuatu dan diambil, I will be so sad. Tetapi ini dia balik lagi demi kebaikan kamu gitu, because I love you gitu kan. Tapi ya memang tidak selalu bisa begitu Rio. Betul kalau kita capek, lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, in this economy ya kan, dengan semua pressure, kita paling gampang tuh snapping, bentak, ngancam, itu langsung immediate effect. Tapi ya apakah nanti sebagai orang tua Kristen tentunya apakah itu juga bisa seperti itu? Wah berat ya. Tapi ini ada yang orang tua yang gini sih, mereka jadi nggak ngomong, jadi dia main HP kan, waktu makan semua makan cuma dia sendiri yang main HP. Ya si anak nih, anaknya main HP, dikasih makanan nggak mau makan kan, main HP terus kan, jadi makanannya diambil, tapi dibebasin udah main HP aja tuh, diambil makanannya. Sampai malamnya dia lapar cari makan, gak dikasih HP aja gitu. Besok paginya sampai dia tuh ini aku pernah lihat sih video ya. Terus dia tuh setiap mau lapar mau makan kasih HP. Dikasih apa aja nggak dikasih makan. Jadi semuanya makan, dia tuh lapar. Berapa lama ini treatmentnya? Nah aku nggak tahu, mungkin cuman kayak semalam atau berapa ini aja, paling berapa waktu aja gitu. Itu mungkin asumsinya mungkin ya mereka sudah punya kesepakatan sebelumnya, bisa jadi. Jadi kalau dimakan bersama itu kan juga suatu rule yang bagus diterapkan ya. Kalau makan jangan sama handphonean, ngobrol. Kalau itu mungkin bisa jadi sudah ada rule, ketika makan enggak boleh handphone. Kalau sampai melanggar nih misalnya, dan itu harus semua lo ya. Papahnya juga, mamahnya juga, anak-anaknya juga. Jadi jangan cuma anaknya. Siapa yang melanggar berarti misalnya main handphonenya siang, milih main handphone. Berarti kamu tidak akan dapat makan seharian sampai malam. Kamu boleh makan lagi besok pagi umpamanya mungkin ya. Dan sepakat oke, deal. Bahkan beberapa ada yang lucu-lucu tuh, tanda tangan peraturan rumah. Pakai meterai. Itu tapi itu kalau nanti anak-anak lebih gede bisa dilibatkan itu lebih baik karena ini kesepakatan bersama loh gitu kan. Mungkin bro. Tapi apakah itu menurutku kalau itu ada kesepakatan dan kalau mau ngasih efek jera lebih baik daripada yang itu tadi reaktif, ngamuk-ngamuk itu kan mungkin bisa dilakukan karena anak yang lebih gede ya, udah usia SD SMP gitu kan, dia sudah tahu banget bahwa konsekuensinya aku akan kelaparan nih sampai malam gitu loh.
enggak masalah sih gitu. Asal sudah kesepakatan Tapi, ya. Iya, maksudnya kayak nggak dimarahin, kayak nggak Iya. diomongin, kayak cuman ngasih tahu. Itu malah ini silent mau. treatment gak sih? Nggak, kayak dia ngobrol biasa kalau Ngobrol biasa. Cuman Cuman waktu efeknya dia enggak minta makan aja itu. Karena Waktu kamu dia minta milih makan. main Supaya dia handphone. bener-bener merasakan kelaparan Iya, gitu loh. Betul. Kan ini Ya waktunya kan itu kayak mungkin makan. lebih ke konsekuensi ya. Iya, Maksudnya, konsekuensi, lu milih betul. HP di depan makanan kan. Ya Betul. udah waktu maper main HP aja. Gak Betul. usah makanan gitu. Ya, itu betul tuh. Jadi anak-anak juga perlu belajar konsekuensi dari apa kalau dia break the rule Ya. gitu kan. Hmm. Gitu. Terus Terus ya, tadi lanjut yang ya. ketiga, kebanyakan itu mempermalukan anak justru. Efek jerah tadi konsekuensi tapi mempermalukan anak. Gini, jadi pernah lihat anak tantrum di mall ya. Pernah. Jadi itu gitu lah kalau Hmm. beberapa parent yang secara ndak sadar karena reaktif tadi kan malah dibentai, dimarahi. Kayak gitu mempermalukan, mama malu loh, kamu kok gulung-gulung di kayak gini, dasar anak ndak tahu diri. Jadi di depan orang banyak dia lagi upset. Dia gitu kan memang pasti ada alasannya ya. Ya kemungkinan sih karena apa yang dia mau ndak dituruti. Iya, salah Tapi satunya. beberapa anak memang masih sulit untuk regulasi emosi. Itu pasti ada sebabnya. Ya. Nah, itu kan bahasanya Digali lagi banyak. nanti ya berarti itu. Tapi ketika dia begitu, ini sekalian juga buat orang tua muda yang punya anak-anak usia mungkin di bawah 3 tahun. Kalau tantrum di mall, di tempat umum terus gimana? Nah, Apa? itu gimana itu? Cinova. Udah, kita selevel dulu sama dia. Ditenangin dulu secara verbal bisa ndak? Nangisnya nanti aja, mama gendong mau. Kita menepi dulu, maksudnya ditanyain. Kalau ternyata dia ndak bisa, masih sangat tantrum, upset, masih ngereok ya, gitu. salah satu bentuk ketegasan diangkat kan otomatis kalau di bawah 3 tahun tetap kita lebih kuat ya daripada dia ya. Harusnya. Diangkat terus diajak ke tempat tepi. yang sepi, maksudnya di mall yang ke tepi sampai dia tenang. Apakah akan berontak-berontak ya tentu. Tapi anak tuh ngikuti emosi kita. Ya memang aku lupa dulu sih nggak pernah, kalau yang di mall pasti nggak pernah ya anak-anak, karena sebelum ke mall ada kesepakatan. Nah, ini perlu sebelum ke mall ada kesepakatan. Kita ke mall, 1 tidak beli mainan ya. 2 yang nggak boleh apa? Nggak es krim dulu Nggak ya. boleh beli mainan, nggak boleh es krim. Yang misalnya baru batuk. Jangan jajan Setuju, yang micin-micin. Kalau setuju kita berangkat nih ke mall. Jadi ya udah nih kalau ternyata tetap ngeyel, tadi peraturannya apa? Kan itu bisa diterapkan. Nah, dulu anak-anak gitu. Jadi aku nggak pernah sih mengalami yang tantrum di tempat umum. Tapi ya. dengan perjanjian sebelum pergi itu efektif ya? Efektif. Ah. Tapi ada kalanya misalnya di rumah dia pengen sesuatu dan aku nggak boleh, lumrah lah ya anak nangis gitu. Nah bedanya ya kalau kita orang tua, suasana hatinya lah kita dicapek, kita kemerungsung, somehow tuh malah dia lebih nggak mau diem. Jadi semakin jadi ngikuti level emosi orang tuanya gitu. Semakin kita capek dia malah semakin menggoda. Tapi kalau kita itu tenang, ya ada tipsnya adalah ketika kita mau reaktif tadi sebenarnya nafas 3 detik itu aja ngefek. Nafas 3 detik. Oh, ngambil nafas. Jadi relaksasi ya. Jadi waktu ngobrol sama aku ini kalau Cinova 3 detik itu sebenarnya lagi emosi. Berarti emosi sama saya ya. Maaf ya Leo ya. Gitu. Maaf ya Leo ya. Gitu Nggak ya. usah 10 hitungan lah, itu mungkin terlalu sekali aja gitu aja itu sudah sangat menurunkan level anger kita gitu. Nah itu kalau Kami diam loh. terus dipeluk, terus kita ajak nafas bareng, misalnya masih umur 2 tahun itu ya, ngikut dia pasti menangis, Iya, pasti gitu ya kan. ngereok. Tapi kita tetap tenang, kita peluk ya, agak digujer. Itu namanya si pressure. Kalau di terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus terutama kalau lagi tantrum breakdown tuh pressure itu sangat penting. Dipeluk ya. Pressure. Terus tapi jangan dicekik ya Rio ya. Iya. Kalau nggak sadar gimana? Di lock armbar. Diem nggak gitu. Jadi Terus judo. kita nafasnya tenang, dia ngikuti lama-lama. Oh ya. Dia juga lama-lama Tapi itu untuk umur berapa Ci? 2 tahun. Oh iya, mungkin under 3 tahun masih bisa. Oh, batita ya. Kan badannya kita masih bisa kontrol. Ya. Nah tapi balik lagi intinya tadi kan mempermalukan. Jangan sampai di muka umum pun ya, nanti misalnya di muka umum kalian lebih besar makan, terus gumbrang jatuhin es teh di meja. Nah itu kan sebenarnya anak-anak itu juga sangat sadar bahwa aduh aku make a scene ya. Nah beberapa orang tua kan langsung ada yang sampai dimaki-maki di Ya, depan orang. reaktif ya, kembali lagi ke reaktifnya. Gitu. Nah itu kan anak-anak semakin malu ya, dia semakin tertekan gitu. Padahal kan harusnya nggak usah gitu juga gitu loh. Berarti kalau ada kemarin kita anak kita tantrum di tempat umum ya, kita katakanlah mall lah, itu berarti kita bawa dulu ke tepi. Tapi ada beberapa video itu
dibiarkan sama orang tuanya harus ditinggal. Nah, itu gimana tuh? Aku sih kurang setuju ya. Memang betul. Intinya kan biar dia emosinya selesai dulu. Tapi itu satu ada resiko cedera juga sih, karena kan beberapa anak itu bisa ketatap di keramiknya mall itu loh. Kalau dia gelebak-gelebuk gitu kan rada bahaya juga. Yang kedua juga orang-orang di sekitarnya juga enggak nyaman. Sebenarnya itu juga bukan hal penting sih, karena kan kita fokus ke anak ya. Orang-orang lain mau memandang kita apa sebenarnya fokusnya bukan ke mereka. Karena kan kita orang tua malu gitu ya. Tapi tetap lebih baik lagi ya. Tapi mungkin ini kasus tertentu orang tua itu punya pertimbangan, entah memang anaknya yang kalau diangkat semakin brutal banget, I don't know, maybe. Tapi kalau yang lebih tepat sih sebenarnya yaitu benar-benar dipeluk. Kalau memang di tepi dia masih heboh ya pulang. Pulang aja gitu ya. Pulang. Balik masuk ke motor atau ke mobil ya kita pulang dulu, atau kamu tenang dulu di tempat parkir atau di mana gitu. Berarti jadi orang tua sekarang tuh susah ya, Cik ya. Dengan banyaknya pengetahuan tuh enggak kayak orang tua dulu tuh saya bukan memojokkan orang tua dulu, tapi orang tua dulu tuh lebih ya wis sak ngene wene. Sak ngene wis sing ngene. Kowe ndak nurut yo tak pukul. Kayak orang tua sekarang itu kalau bisa jangan gampang marah. Terus kalau anak tantrum gini terus gini kayak kita tuh kayak belajar hal yang benar-benar baru gitu loh, Cik. Dan itu nggak bisa kita pelajari ketika kita belum punya anak gitu. Jadi tahu pesannya Uncle Ben yang di Spider-Man. Katanya kan semakin kamu tuh banyak tahu tuh kamu banyak tanggung jawabnya loh. Itu great power sih. Itu for the great power ya kan. Kak Spider-Man kan semakin banyak powermu, kamu kan banyak tuntutannya. Orang tua pun juga kita semakin banyak tahu memang semakin sulit sih. Tapi aku mau pengen ngajak teman-teman orang tua melihat dari sisi yang lain, bahwa kita punya bigger chance untuk membuat generasi yang lebih baik gitu. Masuk kita enggak mau anak kita lebih baik dari kita sih? Pengen kan gitu loh. Saya pribadi tumbuh sebenarnya kelihatannya ekstrovert begini, tapi sebenarnya saya tuh enggak pede di banyak area gitu loh. Karena kan tumbuh dengan orang tua, samalah ya, orang tua kita kan jarang yang apresiatif ya. Maunya korektif kebanyakan ya. orang tua dulu ya. Bukan memojokkan orang tua ya. Kebanyakan. Bukan memojokkan mami dan papi loh ya. Tapi kebanyakan. Nanti saya dimarahi di rumah nanti. Di GKI Cuting kan juga ada bina pranikah. Nova sering tanya kepada para calon manten ini, siapa yang dulu deket sama orang tuanya, kebanyakan itu. Dari misalnya anggap aja 10 couple tuh. Yang angkat tangan paling 1 couple loh. Atau 1 orang 10%. Karena mereka tahu tingkat kedekatan itu seperti apa. Tak tanya dulu growing up, padahal nih yang ikut sudah Gen Z loh ya. Yang sekarang umurnya 28, 29. Gen Z pun ternyata juga enggak bisa sedekat itu sama parentnya. Yang dipeluk, dicium, bilang I love you, semakin enggak ada yang angkat tangan. Ada yang bisa curhat-curhat sama papa mamahnya, enggak ada. Curhat yang sampai, wah aku hari ini sedih banget di bad mood. Itu enggak ada. Enggak ada. Waduh, padahal sebenarnya orang tua tuh tempat seharusnya ya. Seharusnya ya, tempat pertama di mana ketika anak ada masalah tuh harusnya orang tua tahu seharusnya ya. Karena juga kita growing up dengan koreksi ya. Kita pengennya itu karena disiplin itu kan. Jadi yang salah tuh dia nilainya dapat 2, dapat 3, wah habis itu ya. Dihajar gitu kan. Tapi nanti dapat 10 jarang loh yang dapat apresiasi. Nah itu Cik, gimana Cik? Keren banget nih kamu dapat. Karena gini mindsetnya orang tua dulu dapat 10 tuh ya harusnya begitu. Memang harusnya seperti itu. Gitu kan. Kamu kamarmu rapi, beres-beres kamar harusnya begitu. Gitu. Kamu membantu ayah ibumu harusnya begitu gitu kan. Berarti kurangnya apresiasi ya. Itu penting banget berarti. Jadi kita jadi tumbuh juga jadi pribadi, coba perhatiin sekitar kita. Kita tuh jadi orang-orang yang gampang banget melihat kesalahan orang lain. Gampang banget melihat kesalahan orang lain. Jadi kalau ada yang enggak beres kita cepet tuh. Wah ini kayaknya kurang ini. Ini lihat podcast ini, ini kayaknya angle-nya kurang bener ini. Kita melihat sesuatu tuh kebanyakan otomatis dari sisi yang salah. Suka mengkritik ya Cik ya. Jadi karena kita juga tumbuh begitu, kita jarang diapresiasi gitu. Nah itu yang semoga kita putus di sini. Jadi nanti kalau yang buat belum punya anak atau yang anaknya masih kecil, itu saya sudah terapkan banget ke anak-anak. Kalau mereka ndak beresin kamar, kan saya juga ngomongnya, ini kamar ini kan tempat kalian istirahat, dibuat nyaman yuk. Karena udah remaja ya, dilempit aja selimutnya, baju jangan berantakan. Kalau bersih, terus nanti bersih tuh. Dan saya ikut tiduran gitu. Nah bersih gini nyaman banget loh. Berarti mengeksploitasi anak ya Cik ya? Iya. Itu kamar mereka sendiri gitu kan. Gitu ya. Thank you sudah beresin kamar. Kayak kemarin habis terima raport.
Habis Gimana tuh? rapotan. Anak-anak ya puji Tuhan kan anaknya Bagus. saya. Oh, Nilainya kan gitu. bagus-bagus. 90, 98, 95. Oh, ini flexing nilai anak ya nih ya. Flexing. Flexing nilai anak. Itu apresiasi. Terima kasih ya sudah berusaha. Ada yang gede itu yang semester kemarin ada yang ngulang dia. Ada yang remedi. Remedi satu. Yang semester ini meeting nggak ngeremedi. Itu kan wah terima kasih sudah berusaha gitu kan. Terus kalau itu yang mungkin dulu jarang kita dengarkan ya. Gitu. Ya itu tadi disiplin. Terus kemudian tadi yang ada hubungannya yang terlalu fokus sama prestasi biasanya karena tidak ke proses. Itu juga kadang kurang ya kalau yang anaknya sudah SD SMP. Yang penting nilainya harus 10 terus. Tapi tidak mendampingi belajar. Disuruh belajar, jurusannya bagus, tapi orang tuanya tidak mendampingi itu kan juga tidak bisa. Mungkin orang tuanya berpikirnya seperti aku tanggung jawab kerja, kamu sebagai anak tanggung jawabnya adalah belajar dan mendapatkan nilai 10. Nah itu nanti tumbuh jadi pribadi yang empati. Kebanyakan karena fokusnya hanya pada tujuan, fokusnya pada hasil akhir. Soalnya anak-anaknya jadi koruptor semua nanti ya. Kalau fokusnya. Wah berarti itu tuh. Kalau fokusnya pada hasil akhir saja, tidak fokus pada proses dan kita tidak menemani juga. Betul, prosesi penting ya Cik ya. Proses itu penting. Makanya kayak contoh ya 2 anak ini saya tahu satunya ahli di bidang eksak. Ya. Yang kecil memang dia tuh math itu so easy buat dia. So easy. Yang perempuan pintar di bahasa Inggris. Nah sebaliknya kalau yang adil itu adalah ketika si Rea itu nilai bahasa Inggrisnya 90, aku akan push dia. Mama tahu kamu bisa lebih dari ini. 90 masih bisa lebih sih. Ya. Karena dia biasanya 100. Oh. Kenapa ini 90? Apa yang salah? Apakah kamu kurang teliti? Kadang dia ngerasa, lah itu nyonyo bahasa Inggrisnya 90 kok mama diem aja. Karena mama tahu buat Justin dia biasanya 80. Dia jadi 90 itu karena dia udah effort. Sebaliknya, Rea kalau matematikanya 85 saya apresiasi habis-habisan. Karena untuk Rea dia matematika 85 itu sudah effort banget. Justin dia matematika 98. Kemarin saya tanya, Nyonya kenapa enggak 100? Karena salahnya itu hanya karena kurang titik. Titik pertemuan antara 2 garis disebut. Dia jawabnya Apa Leo? sudut. Yang betul adalah titik sudut. Jadi kurang titik. Enggak ditawar enggak bisa tuh gurunya ditawar. Titik gitu pakai tinta merah jadi dia dapat 98. Tapi hitungan yang lainnya yang number betul. Tapi berarti oke dong. Iya, cuman makanya mamanya tanya. Karena kan manusia ada yang langsung sempurna. nilainya kan 98. Responku memang kok ini ternyata salahnya gara-gara titik sudahnya. Maaf ya. Karena yang hitungan ternyata dia betul. Tapi bagaimana kamu lebih pintar dari mama? Ya, itu betul. Ya gitu. Itu apresiasi jangan jadi tadi ya balik lagi jangan dipermalukan. Muaranya adalah kesalahan kita ya termasuk saya Rio bahwa seringkali itu karena emosi reaktif, kita nggak responsif tapi kita reaktif. Nah itu muara dari semuanya. Dan mungkin kalau bisa tambah satu nggak kompak antara suami istri. Itu juga sumber dari semua kesalahan parenting. Yaitu papahnya boleh, mamahnya enggak, mamahnya boleh, papahnya enggak. Terus nanti ketika mamahnya ngamuk-ngamuk sama papahnya malah di roasting. Oh, mamahmu ini memang kok galak. Jadi malah begitu sebaliknya kalau papahnya yang sedang marah-marah, mamahnya yang lebih malah protective mode. Sudah toh, jangan toh, anaknya cuma begini kok kamu marah-marah. Nah itu anak melihat itu. Wah ini bisa nih dimainkan gitu. Oh gitu. Jadi ya kalau aku sama mama, aku bisa nih seenaknya sendiri. Tapi kalau sama papa, aku harus nurut. Nah itu nanti kan jadi yang enggak tulus. Tumbuh jadi pribadi yang licik, oportunis begitu. Efeknya tuh nanti pasti banyak. Jadi suami istri juga harus kompak dalam parenting. Dengerin Leo, 4 tahun lagi kamu kan? Enggak ya? Tahu. Lo kan enggak tahu. Ya gitulah kurang lebih ya zamannya. Jadi tadi disiplin harus keras padahal enggak. Wah ya susah ya Cik ya. Jadi kita harus fokus ke penanaman tanggung jawab, bukan ke peluapan emosi kita. Kurang lebihnya kalau di summarize itu sih Regi dan Rio gitu. Tapi gini sih, saya menambah sedikit ya Regi ya. Silakan. Saya pengalaman memiliki anak itu, kalau untuk anak yang pertama kan memang benar-benar first experience ya Regi. Jadi saya memang belum tahu. Kalau saya ngomong keponakan sudah pernah, tapi kan itu kan suatu hal yang beda sekali, itu beda alam.
Jadi ketika saya beda anak yang pertama kan saya kan dengan pengalaman yang pertama, dan ternyata ketika saya punya anak yang kedua itu ternyata saya merasa dulu ketika mau punya anak yang kedua, saya udah punya anak yang pertama, anak yang kedua pasti lebih better lagi sebagai orang. Tapi ternyata sama aja. Ternyata saya sama aja itu dalam arti ternyata pola yang sama. Bukan pola yang sama, tapi ternyata seakan tuh sama-sama nggak siap juga gitu loh, Cik. Jadi saya merasa saya pasti lebih siap di anak kedua. Ternyata ya sama saja gitu loh. Saya merasa kita tetap harus belajar terus gitu loh, Cik. Saya kira dengan kemampuan yang saya ada di anak pertama tuh, anak kedua tuh pasti lebih mudah. Ternyata ya bukan masalah lebih mudah, tapi saya tetap harus belajar hal yang baru gitu. Yang lebih mudah itu teknisnya yang kelihatan di bawah 2 tahun kita anak kedua sudah ahli nih ganti popok. Ya kalau itu kan teknisnya itu masih bisa. Teknisnya betul. Tapi secara emosional dan reaktifnya itu loh. Ternyata kita masih belajar hal yang baru, betul. Mungkin anak ketiga jangan. Mungkin di bagian ini bisa dipotong dikirim gitu. Jangan. Cici Meme nanti ada rencana anak ketiga loh. Seru sih ya, seru sih. Oke sih kalau gitu. Sudah. Kalau Leo kelihatannya kayak berpikir keras ya, Leo. Memperhatikan ya. Gitu. Mungkin gini ya, beberapa yang mendengarkan dan seringkali ada pendapat, alah kok ribet banget sih jadi orang tua gitu ya, kayak diri kan. Dibuat gampang aja loh. Sebenarnya gini, makanya selalu diingatkan bahwa jadi orang tua tuh enggak pernah gampang kok, harusnya. Karena ini tanggung jawab besar, apalagi nanti mungkin mau tanya sebagai orang tua Kristen ya. Itu kan tanggung jawab kita membesarkan pribadi yang nantinya itu takut akan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, jadi rekan sekerja Tuhan di dunia, jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, jadi saksi gitu kan. Nah kalau itu tugas kita sebesar itu ya lumrah kalau kita tuh harus mau belajar terus gitu loh. Jadi jangan ya sudahlah digawe gampang wae rasa angel-angel kan kayak gitu kan. Nah ya bisa sih kalau teman-teman dibuat gampangnya aja, kita marah ya marah aja gitu kan, bentak ya bentak aja, toh dia nanti juga hidup-hidup aja ya. Saya selalu mengulang, kalau kalian pengen yang gampang, biar aja ayam. Atau anabul itu kan malah lucu gitu ya. Ayam Leo. Betul. Nah kan tapi kalau anak manusia ya memang tanggung jawabnya besar teman-teman. Kita dikasih anugerah sama Tuhan membesarkan seorang individu. Ya kalau kita punya kesempatan untuk better than us, why not gitu loh. Kenapa nggak mau mengusahakan? Ya begitu. Oke, Cek, mungkin terakhir, Cek. Bisa mungkin apa ya, pesan untuk para orang tua yang sana yang mungkin masih berjuang untuk mendidik anak-anak mereka lah. Jadi kalau secara tadi mungkin tak tambah lagi, kalau untuk orang tua Kristen ya Ria yang pertama itu kita melihat cara Tuhan mengasihi kita sih. Cara Tuhan memperlakukan kita manusia itu kan sepanjang Alkitab itu kasih batasan, ya kan. Tuhan selalu di cerita-ceritanya itu kan ada batasan. Tapi juga kasih yang paling besar kan, karena Yohanes 3:16 itu. Tapi tetap ada batasan, enggak dibiar-biarin juga. Selalu kan Tuhan kalau kasih di perjanjian lama kan jelas banget itu ke nabi-nabi itu. Harus ini, harus begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu gitu. Tapi lalu proses pembentukan karakter itu tadi, kenapa jadi 40 tahun di padang gurun kan gitu, kenapa enggak 4 hari aja begitu. Jadi itu menjadi fokus bekalnya kita, bahwa sebagai orang tua ke anak-anak itu kita juga yang main frame-nya adalah kasih, tapi juga ada boundaries, batasan yang tegas tadi, juga fokus ke pembentukan karakternya, bukan ke hasil akhirnya gitu kan. Proses pembentukan karakter pembentukan itu harus digarisbawahi itu. Terus anak-anak harus merasa bahwa aku tuh dikasihi no matter what. Jadi jangan sampai mereka kalau aku baik terus aku disayang, kalau aku berbuat kesalahan aku dibenci. Nah itu kan tidak mencerminkan kasih Kristus ya. Tuhan kita mau senakal apapun Tuhan tetap sayang sama kita. Tapi bukan berarti kita bisa sakarepe dhewe ya. Tetapi percayalah ketika anak-anak itu merasa disayang, itu somehow saya melihat itu kayak ya dari pengalaman sendiri ya, mereka juga ndak ada tuh tendensi untuk dalam tanda kutip sakarepe dhewe gitu loh. Karena itu juga yang perlu juga diingat juga untuk kita semua. Seringlah tanya ke anak-anak. Tanya ke anak-anak. Ya tanya apapun lah. Kalau misalnya mereka lagi nangis, itu harus dua arah. Kenapa anak kok nangis? Apa yang bisa mama papa bantu? Sama ini loh, kamu ngerasa enggak papa mama sayang? Itu penting loh.
menanyakan secara verbal. Kalau mungkin sekelir belum bisa mengungkapkan ya. Ya, Kalau coba dicoba aja nih. Kamu kerasa enggak kalau papa mama sayang? Berarti kita harus menanyakan secara gamblang gitu. Walaupun sebenarnya kita sayang. Kita sudah melakukannya. Betul. Makanya saya bilang kalau teman-teman tanya ke orang tua kita semua ya, yang mereka juga mengusahakan apa yang mereka bisa. Coba tanya papa mama itu apa bapak ibu sayang enggak tahu sama saya. Pasti semua jawabannya sayang. Kecuali memang ada penyakit kejiwaan ya yang jawab enggak. Tapi semua orang tua pada alamnya bilangnya pasti sayang. Tetapi pertanyaannya ke kita growing up itu sebenarnya ngerasa disayang enggak sih? Mungkin beberapa dari pertemuan saya dengan beberapa orang banyak yang ngerasa enggak disayang sama orang tuanya. Karena growing up itu yang diingat tuh aku dimarahi terus aku dituntut terus seperti itu. Bahkan sekarang kan sangat terkenal dengan sandwich generation. Jadi aku tuh dibesarin cuman sebagai investasi untuk membiayai kalian kan seperti itu. Karena ternyata nggak ngerasa disayang nih. Karena aku takut seperti itu. Sering banget tanya Ria Justin itu kalau tidur pillow talk. Ria tahu nggak tahu mama sayang. Tahu mah. Kerasa nih. Kerasa. Rasanya dari mana? Kalau udah semakin besar kan udah semakin bisa cerita. Iya loh lah mama. Lalu dia akan menyebutkan beberapa hal yang aku lakukan ke dia. Dia inget. Waktu itu kan Ria sedih. Terus mama peluk. Itu Ria ngerasa disayang kok. Itu. Jadi langsung ayem. Oh ngerasa disayang. Oh berarti aku bener. Sudah di jalan yang benar gitu. Berarti istrinya atau anaknya? Istrinya. Berarti yang bahaya adalah ketika orang tua itu sudah merasa bahwa dia sudah menyayangi anaknya dengan benar, padahal yang dirasakan anaknya itu tidak disayang, malah sebaliknya. Tuh, karena kebanyakan orang tua kan fokusnya ya udah aku cari uang, ada makanan di rumah, cukup gitu kan. Padahal kan lebih dari itu kalau punya anak. Jadi anak yang merasa dicintai itu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih pede, lebih stabil emosinya, dan lebih mudah kooperatif, itu pasti. Yang penting kalau dia ngerasa disayang ya, dia pasti kooperatif. Jadi kita mau ngasih rule mau apa tuh pasti gampang dituruti. Nggak usah ngotot-ngototan. Terus dia lebih stabil emosinya. Kita kan mau menciptakan dunia yang lebih stabil emosinya ya. Kalau sekarang tuh kan di mana-mana gampang banget ke-trigger, gampang banget marah. Dan dia lebih percaya diri gitu. Kita butuh banget anak-anak muda yang lebih percaya diri gitu. Terus jangan bosen-bosen meluk. Sesering mungkin say I love you, sorry tadi papa kelepasan, maaf ya tadi mama bentak, maaf ya tadi papa terlalu heboh marahnya. Berani minta maaf kepada anak. Katakan orang tua kan sering gengsi. Iya, kalau orang tua zaman dulu kan number one orang tua tidak pernah salah gitu kan. Maaf ya mama salah itu, jadi selalu itu jangan ragu minta maaf. Say I love you, physical contact, pelukan, ciuman, terus batasan, tetap harus ya batasan itu. Jadi jangan disalah artikan kalau istilahnya gentle parenting itu ya nanti jadi lembek karena apa-apa itu permisif, dibedakan. Itu permisif itu juga destruktif. Tapi beda dengan waktu itu. Ya, beda dengan pola asuh yang betul. Dan yang terakhir ini belum terakhir sih, tentu mengajarkan iman ke anak-anak kalau secara Kristen ya dari kecil, dan itu jadi iman yang hidup, jangan sebagai sebuah kewajiban saja. Saat itu lo ya berdoa lo ya, tapi papa mamanya tidak pernah. Itu anak kan melihat ngomong tok, jadi diajak bareng terus di setiap kehidupan. Ya tadi gimana? Ulangannya bisa apa? Ya puji Tuhan ya, Tuhan menolong. Sakit ya berdoa yuk terus sembuh. Wah puji Tuhan ya Tuhan sembuhkan. Jadi anak-anak itu familiar dengan kehidupannya sebagai ini tuh bagian dari anugerah Tuhan. Itu juga tugas kita orang tua Kristen. Dan yang paling berat ini Rio, jadi teladan itu tadi. Jadi teladan dalam segala hal. Karena anak-anak itu melihat, tidak cuma mendengar, tapi melihat. Beberapa orang tua yang anaknya remaja, anakku tuh kok adiktif gadget, tidak pernah lepas dari karena gadget. orang tuanya juga adiktif. Nah saya ya tanya lah papa mamanya kalau pas ngobrol sama anaknya, papa tadi tuh di sekolah, terus dia tidak mau lihat anaknya, maksud dia berharap anaknya kalau ngomong lihat orang tuanya. Kan juga enggak bisa. Susah jadi orang tua ya Cik ya. Oke. Gimana Leo? Ya, tapi balik lagi memang susah, memang enggak mudah, tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang beranugerah. Gitu Regi. Jadi kamu jangan takut punya anak ya suaminya. 4 tahun lagi Regi.
Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang memampukan. Bisa Regi semangat Regi, kok jadi gak semangat sih? Ya, kayak saya dong. Mau Ya. nambah 3. Oh jangan, 2 aja dulu. Pasti Ya. nanti kayak Rio, terima dua kasih sharingnya. Pasti ada gagal di sana sini. Ya, Kita saya masih sering gagal sih. manusia. Ya. Betul. Oh, Saya tahu. tapi Saya tahu. Jadi saya tahu. Ya No offense. saya sering di golongan reaktif sih. Saya jujur aja ya, saya sering ketika saya sedang capek, sedang berpikirnya, sedang ruwet dan sebagainya itu terkadang Iya, kerasa. terkadang reaktif yang Iya, harusnya iya, responsif iya, kan. iya, iya. Responsnya jadi reaktif dan saya kalau bisa ya Tuhan kasih kesempatan saya untuk terus belajar. Betul. Kita berdoa terus, minta Ya, pertolongan. jangan Tuhan itu terus. jangan sampai saya menjadi orang tua yang maha benar, sok benar. Kalau bisa Tuhan tolong dampingi saya untuk saya bisa belajar terus amin. menjadi orang tua yang lebih baik. Benar. Dengarkan anak saya ya. Malah mengintimidasi. Dengerin orang tua saya. Oke kalau gitu. Oke, Cik, terima kasih untuk dia. Iya, Terima kasih. Terima Cik kasih. Nova. Kita belajar bersama. Oke, ya. belajar sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton sampai selesai podcast Yes. kita. Jangan lupa cek channel Coy dan Digital Mystery, masih banyak juga podcast lainnya. Jangan lupa Dan juga subscribe. Subscribe. Dan kalau kalian tertarik, menarik, suka, jangan lupa subscribe juga. Iya. Oke, kalau gitu saya Regi Leo dan kalau saya Satria. Koko Yoyo. Ya. Oke, kami undur diri. Sampai jumpa di podcast yang Dadah. Semangat Regi. 4 tahun lagi. selanjutnya. Ya.